Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erla Puji Lestari, NIM 2019-20077 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pro dan kontra terhadap berbagai emosi. Yang pertama yaitu mengenai pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022. Dari sisi pro yaitu pihak pengamanan yang menembakkan gas air mata di tribun penonton, padahal itu dilarang. Ya, secara logika saja, jika ingin membubarkan massa yang datang ke lapangan, cukup menekankan mereka yang turun saja. Lagi-lagi saya juga tidak mengerti jalan pikiran petugas pengamanan yang menembakkan gas air mata ke tribun tersebut. Pemerintah tidak bisa melakukan tindakan organisatoris. Pengamanan dan pengurus pertandingan tersebut juga melanggar ketentuan FIFA. Dari sisi kontra, biang keroknya oknum supporter Arema sendiri yang bertingkah sangat bodoh, tidak terima kekalahan. Tidak ada aturan yang membenarkan kalau penonton harus memasuki area pertandingan, karena memprovokasi kerusuhan dan menjadi awal mula keributan itu terjadi. Yang kedua yaitu mengenai tentang legalisasi ganja medis di Indonesia. Dari sisi pro, karena penggunaan ganja untuk medis, kanabis medis aman bagi pasien dengan penyakit tertentu karena sangat sedikit dampak buruk atau masalah yang ditimbulkan dari penggunaan ganja sebagai obat medis. Dari sisi kontra, yang pertama yaitu karena obat ini berpotensi untuk menimbulkan masalah terutama terkait dampaknya pada masyarakat. Yang kedua, belum ada bukti obat ganja lebih baik termasuk untuk nyeri kanker dan epilepsi. Namun ganja medis bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik sebab belum ada juga penyakit yang obat primernya adalah ganja. Selanjutnya yaitu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Dari sisi kontra, yang pertama, wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah gagasan yang berbahaya, sebab kata dia, jika wawancara itu diloloskan, maka sama saja membuat kondisi demokrasi Indonesia kembali mengalami kemunduran. Yang kedua, ide perpanjangan masa jabatan presiden bukan hanya karena dia akan merusak proses konsolidasi demokrasi. Lebih dari itu, ia akan mendorong kembali terbentuknya konflik dan ketegangan sosial baru di dalam masyarakat, sekaligus mencampakkan reputasi Indonesia sebagai negara demokratis. Dari sisi pro, yang pertama yaitu presiden membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengawasi pemulihan ekonomi dan mengimplementasikan agendanya, termasuk rencana relokasi ibu kotanya yang ambisius senilai $32 yang telah terganggu oleh pandemi. Yang kedua, sebagian masyarakat mengaku menyukai kepemimpinan Jokowi selama ini. Menurutnya, Jokowi merupakan sosok pemimpin berani yang masih dibutuhkan Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai obstruction justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dari sisi pro yaitu karena makin menemui titik terang dengan ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka utama. Pada awal peristiwa pembunuhan tersebut, Ferdy Sambo berhasil menciptakan kondisi untuk menutupi kasus ini. Yang kedua yaitu melakukan atau mencoba tindak penyimpangan yang bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum atau acting corruptly with intent. Dari sisi kontra, karena bisa saja menyebabkan tersangka atau pelaku lolos dari jerat hukum akibat salah menilai dan tidak berhati-hati dalam proses obstruction of justice. Selanjutnya yaitu mengenai keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91/PUU nomor 18 tahun 2022. Dari sisi pro, karena UU Cipta Kerja hadir sebagai simplifikasi regulasi agar terjadi pemangkasan birokrasi baik untuk pelayanan investasi maupun UMKM dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada periode pandemi. Dari sisi kontra, yang pertama, pembentukan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang kedua, UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, padahal berdasarkan pasal 96 ayat 4 Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2019 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis. Selanjutnya yaitu mengenai pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Dari sisi kontra, yaitu menurut saya tidak tepat jika ada ide-ide yang menyimpang dari reformasi, karena dengan berdasarkan reformasi telah menempatkan Polri di bawah Presiden. Selain itu ada Kompolnas yang ditugaskan untuk menetapkan arah kebijakan Polri. Dari sisi pro, saya sangat setuju sekali karena kalau melihat perkembangan dinamika masyarakat saat ini, beban Polri saat ini sangat besar, sangat berat sekali. Polri saat ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.